Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu meminta tolong untuk Lismayani untuk memimpin doa pada teman-temannya. Kepada Lismayani, Ibu mohon untuk memimpin ya. Mungkin Lisma lagi sibuk, bisa Vina pimpin doanya? Mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Vina. Oke. Kayaknya lebih baik kita tepuk semangat aja dulu nggak sih? Untuk Intan, dipersilakan untuk memimpin teman-temannya. Oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ya, Ibu akan men-share screen terlebih dahulu ya. Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita menyanyi terlebih dahulu. Apa sudah terdengar? Belum, Ibu. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Cinta Maju serentak. Majulah menang. Juta Dan berjuang. Ada yang tahu nggak hewan-hewan langka di Indonesia itu apa aja? Cendrawasih, Ibu. Enggak, Ibu. Kucing, Bu. Selain cendrawasih, Vina.
Komodo, Ibu. Yang ini ada yang tahu tidak? Apa Tahu, ini? Ibu. Intan, Badak ini apa? bercula. Badak, Bu, badak. Apa? Badak. Badak apa, Intan? Badak, Yang Bu. hewan langka. Yang hewan langka. Badak bercula 1. Pinter. Yang ini, Adlin. Yang ini apa, Adlin? Komodo, Bu. Ih, pinter. Yang ini. Dwi. Harimau, Ibu. Harimau apa, Dwi? Harimau Sumatera. Ih, pinter banget. Kenapa sih mereka di Indonesia dijadikan hewan langka? Ada yang tahu nggak? Karena populasinya sedikit, Ibu. Karena Apa, Adlin? Populasinya sedikit. Nah, itu Vina tadi kayaknya mau jawab. Apa, Vina? punah, Ibu, karena diburu oleh pemburu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Adlin dan Vina. Iya, betul sekali. Di Indonesia, kenapa mereka disebut dengan hewan langka? Dikarenakan tidak adanya perkembangan biakan dari Taman Nasional sendiri, dari cagar alam yang diberikan oleh Indonesia. Maka dari itu mereka dijaga ketat oleh para orang-orang yang peduli terhadap hewan-hewan ini. Itu, teman-teman. Oke, ada yang tahu ini burung apa? Mungkin sudah tahu kali ya dari PPT. Kombinasi burung ini sudah terlihat. Ada warna kuning, ada warna putih, ada warna merah, ada warna coklat, dan ada warna hitam. Nah, habitat aslinya itu di hutan lebat. Tetapi dia lebih seringnya itu di dataran rendah. Kalau misalkan dia di dataran tinggi, itu hanya beberapa saja burungnya. Nanti Ibu bagikan bahan ajarnya di grup ya. Terus, kenapa sih burung cendrawasih ini punah? Dikarenakan ada orang yang tidak bertanggung jawab ketika dia memburu hewan ini. Padahal hewan ini sangat dijaga ketat oleh Indonesia, begitu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Nggak ada, Bu. Oke, baik. Kita lanjut. Mau bertanya dong, Ibu. Ini ini hewan apa? Burung, Bu. Oke, Ibu mau tanya dong ke Rima. Fungsi paruh itu apa, Rima? Untuk mencari makan, Bu. Kalau fungsi mata? Melihat, Bu. Oke. Terus, Ibu mau tanya lagi ke Mailan. Fungsi sayap apa, Mailan? Untuk terbang, Bu. Betul, fungsi ekor. Ada yang bisa jawab fungsi ekor? Sepertinya tidak ada yang jawab ya. Fungsi ekor itu menjaga keseimbangan burung. Setelah itu ada fungsi cakar. Fungsi cakar itu mencengkram mangsa dan bertengger di dahan pohon. Oke. Masuk kepada video selanjutnya. Tolong disimak ya, teman-teman. Nanti di sini ada pertanyaan. Nanti Ibu tanya satu-satu ya. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah, cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang-orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibanding dengan kupu-kupu di negara lain.
tidak sedikit penggemar kupu-kupu warna yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk hidup lainnya. Oke, baik. Ibu mau bertanya kepada Selfie, bisa dijawab apa akibat apabila kupu-kupu punah? Nah, atau mungkin ada yang bisa jawab membantu Ibu atau Selfie untuk menjawab nomor 1 ini? Apa akibat apabila kupu-kupu punah, teman-teman? Saya aja, Bu. Ya, silakan ya. Akibat dari kupu-kupu punah itu tanaman akan terganggu, Bu. Terus gagal. Oke. Ya, betul sekali jawaban Intan, anak-anak. Jadi, kalau kupu-kupunya punah itu bakal tanamannya itu bakal terganggu. Nah, kan nanti dia tuh ada serbuk-serbuk gitu ya. Dia kupu-kupu itu bakal menghisap si serbuk tanamannya itu begitu. Oke, untuk yang 2, hubungan antara kegiatan manusia dengan kelangkaan kupu-kupu apa sih? Siapa ya yang belum belum Dara deh, Dara. Nomor 2 apa, Dara? Apa, Bu? Hubungan antara kegiatan manusia dan kelangkaan kupu-kupu apa, Nak? Tidak memburu kupu-kupu, membuat gambar anjuran melindungi kupu, Bu. Ya, betul sekali. Jika kupu-kupu bakal punah itu, serbuk tanaman itu pasti bakal akan hubungan dengan si nomor 1-nya. Nah, jadi sebagai manusia yang bertanggung jawab untuk melindungi, melestarikan, dan menjaga lingkungan atau menjaga hewan-hewan, jadi kita bisa membuat gambar untuk mengajak para teman-teman kalian yang lain untuk menjaga agar kupu-kupu ini tidak punah begitu. Nah, Ibu mau tanya kepada Dea, untuk habitat hidup kupu-kupu di mana, Dea? Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan rendah, Bu. Betul sekali, kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Terus Ibu mau tanya lagi nih, yang terakhir, untuk upaya-upaya yang akan dilakukan menjaga kelestariannya bagaimana ya? Coba Vina jawab, tolong dijawab, Nak. Tidak memburu kupu-kupu, tidak dijadikan mainan gitu, lalu menjaga tanaman atau lapangan yang ada bunga-bunganya untuk menjaga kelestarian kupu-kupu, karena kupu-kupu itu kan ininya serbuk bunga, jadi menjaga tanaman bunga. Pasti jawabannya Vina tepat sekali. Ibu sedikit menambahkan, populasi kupu-kupu terus berkurang, maka berpengaruh terhadap proses penyerbukan tanaman. Jika tanaman tidak dapat melakukan penyerbukan, berarti tidak dapat menghasilkan buah, tentunya merugikan manusia dan tanaman itu sendiri. Tanaman itu tidak bisa berkembang. Ya, betul sekali jawaban dari anak-anak. Selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan terhadap kebiasaan baik dalam melestarikan lingkungan. Pertama, ada menggalakkan penanaman pohon. Nah, kan pohon itu bisa menyerap airnya ya. Jadi, misalkan pohonnya sudah besar, boleh ditebang, tetapi tahu aturan dari pemerintah setempat, apakah itu pohon bisa ditebang atau belum diperbolehkan ditebang begitu. Terus kedua, menjaga kelestarian hutan sebagai cadangan air di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak sekolah dasar lebih merawat tanaman, tidak membuang limbah berbahaya ke dalam aliran sungai. Nanti Ibu kirim bahan ajar, Ibu kirim LKPD-nya, dan kalian kumpulkan, Ibu tunggu sampai jam 1. Oke.